Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini sangat ditekankan oleh Tuhan kepada kita, setiap pengikut Kristus, bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Memang kalau kita melihat dalam realita hidup, terkadang kita untuk mengucap syukur dalam satu hal saja sulit, apalagi banyak hal. Tapi ketahuilah oleh kita semua bahwa sesungguhnya firman ini tidak pernah salah. Justru firman ini mengajar kita kepada kebaikan dan kepada kesempurnaan kita di dalam mengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini ditegaskan kepada kita agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi oleh sebab itu kita harus mampu mengucap syukur dikala suka maupun duka. Bukan hanya kita bisa bersyukur dikala senang, bahagia, mengalami kesuksesan, kemenangan, dan lain sebagainya, hal-hal yang berbau kemenangan-kemenangan atau kesuksesan atau kebahagiaan yang kita terima. Tetapi juga kita diminta Tuhan untuk mampu mengucap syukur dikala kita mengalami kegagalan, dikala kita mengalami kesusahan, dikala kita mengalami kesukaran dan tantangan hidup. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita untuk terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud atau tujuan dari firman ini bagi kita? Bahwa Tuhan meminta kita agar mampu mengucap syukur dalam segala hal, sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Yaitu maksud yang pertama atau tujuan yang pertama, yaitu untuk menyadarkan kita bahwa semuanya karena Tuhan. Setiap kita harus sadar bahwa apapun yang kita peroleh, apapun kemenangan yang kita dapatkan, apapun kesuksesan, kebahagiaan yang kita terima, sesungguhnya itu semua karena Tuhan. Karena itu mari kita selalu mengucap syukur dan juga mengatakan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena memang oleh karena dialah kita boleh mengalami kemenangan. Kita boleh mengalami kebahagiaan. Kita boleh mengalami damai dan sukacita. Karena itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk selalu menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, semua adalah di dalam pengetahuan Tuhan. Semua ada di dalam kekuasaan Tuhan. Semua ada di dalam kerja keras Tuhan bagi kita. Kalau kita sukses, mari kita sadari sesungguhnya kesuksesan itu adalah Tuhan yang paling menentukan di dalamnya. Mengapa demikian? Kita harus sadar, kalaupun kita mau bekerja keras, kemauan untuk bekerja keras itu juga karena Tuhan yang menggerakkan itu di dalam hati kita masing-masing. Karena Tuhan juga yang menggerakkan kita untuk mau kerja keras. Karena Tuhan juga yang menggerakkan kita untuk mau berusaha. Karena Tuhan juga yang menggerakkan kita untuk mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah dikatakan di dalam Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu adalah dari Dia,
oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita berikan kemuliaan di dalam segala kehidupan ini. Karena memang Dialah yang mengerjakan bagi kita. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tujuan dari firman ini untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, yaitu untuk mengajar kita mencukupkan diri kita dengan apa adanya. Mari kita menerima diri kita apa adanya. Ada orang yang tidak bisa menerima dirinya apa adanya, maka orang ini akan menjadi orang yang frustasi. Orang yang akan selalu mengatakan dirinya tidak berguna, akan selalu menyalahkan orang lain. Karena itu di bagian lain dikatakan dalam firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena itulah orang yang mengucap syukur dalam segala hal akan mendapatkan pengajaran untuk kita menyadari bahwa kita harus mampu mencukupkan diri kita dengan apa adanya, menerima apa adanya, dan juga kita merasa cukup dalam segala hal yang kita dapatkan. Kalaupun mungkin kita belum mendapatkan banyak hal, mari kita serahkan kepada Tuhan dan teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan untuk meraih kesuksesan yang lebih baik, untuk meraih kemenangan yang lebih baik, untuk meraih segala sesuatu yang masih kurang. Tapi penting kita menyadari bahwa kita perlu untuk menerima diri kita apa adanya, menerima orang lain apa adanya, dan menerima keadaan juga apa adanya. Sehingga di dalam hati kita tidak ada rasa gejolak, penolakan, lain sebagainya. Melainkan kita tetap di dalam kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengapa atau apa tujuan daripada Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, yaitu untuk menghindarkan kita dari frustasi dan pikiran negatif. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita terhindar dari frustasi, terhindar dari pikiran-pikiran negatif, terhindar dari menyalahkan diri kita, terhindar dari menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh untuk mampu terus belajar sambil kita memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Saya percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan. Karena dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau sungguh-sungguh hidup kita mau belajar dan diproses melalui apapun yang diberikan Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, maka kita akan meraih kemenangan dan kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga dengan demikian kita bukan lagi berpikiran negatif, tapi menjadi berpikiran positif. Sekalipun di dalam masalah, sekalipun di dalam pencobaan, sama seperti yang dialami Ayub, sehingga dia boleh mengucap syukur dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Karena itu, mari kita tetap berpikir positif dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kita akan dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mampu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.